juga saya dalam keadaan baik, Bu Iren. Maaf nih, hari ini saya akan melaksanakan tugas di pendidikan guru penggerak, terutama di modul 2.3, di mana saya akan melaksanakan supervisi akademik dengan rekan sejawat. Alhamdulillah, di sini Ibu telah meluangkan waktunya untuk bisa mendukung kegiatan saya di dalam pelaksanaan pendidikan guru penggerak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Ibu, senang bisa membantu. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini kebetulan hari ini ada pelajaran apa di kelas? Hari ini kebetulan lagi pelajaran agama. Iya. Dan PPKN, pendidikan Pancasila kalau sekarang. Iya, kurikulum merdeka. Betul. Apalagi saya mah kelas 6 masih kurikulum 2013, tapi mudah-mudahan saya juga bisa mengerti tentang kurikulum merdeka yang sekarang sedang dilaksanakannya di kelas 1 dan kelas 4 ya Bu ya? Alhamdulillah. Berarti hari ini di jam ini tidak mengganggu jam pelajaran Ibu ketika sekarang saya akan bukan mewawancara ya, tetapi berbicara dengan santai lah, tetapi mungkin ada dokumentasi perekaman di mana saya sekarang akan mengobrol-ngobrol dengan Ibu mengenai pra-observasi nanti yang akan dilaksanakan. Kita mempunyai kesepakatan kapan dan jam berapanya gitu ya Bu ya. Di sini maksud di supervisi akademik biasanya, mohon maaf nih, saya juga kan sebagai guru, kewajibannya itu bukan harus menilai orang lain atau bagaimana, tetapi ya mungkin karena ini adalah pendidikan guru penggerak, kita harus bisa menjadi seorang pemimpin pembelajaran lah. Jadi mungkin di sini juga belajar sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita belajar mengenai supervisi akademik yang biasanya itu dilakukan oleh Bu Iren juga tahulah, oleh para kepala sekolah. Tetapi tidak ada salahnya juga kita sebagai rekan sejawat dalam melaksanakan supervisi akademik ya untuk kemajuan atau peningkatan kompetensi kita ya, Iren ya. Tujuan dari supervisi akademik ini jelas untuk memberikan dampak secara langsung nanti mungkin ke Ibu Iren sebagai guru yang akan diobservasi untuk dalam peningkatan kompetensi apa gitu. Terus nanti ke saya juga jelas ada dampak secara langsungnya. Oh, jadi seperti ini proses supervisi. Nanti akan mungkin saya timbal baliknya merefleksikannya apakah ada kekurangan atau kelebihan. Di sini saya akan tanyakan kepada Ibu, jangan tegang-tegang ya Bu ya. Jadi kesannya juga agak tegang gimana gitu ya Bu ya. Di sini ada panduan lembar catatan percakapan praobservasi yang nanti akan dilaksanakan di kelas Ibu Iren, memuat tentang tujuan pembelajaran, area pengembangan yang hendak dicapai, lalu strategi yang nanti akan dipersiapkannya. Coba saya ingin tanya nih ke Ibu Iren, nanti Ibu Iren observasinya itu kapan ya? Insya Allah hari ini setelah istirahat, karena kan jam ke-1 itu agama Ya. Nanti istirahat dulu, kemudian baru pendidikan Pancasila. Tentunya Ibu Iren juga sudah mempersiapkan kalau di kurikulum 2013 itu semacam RPP ya. Kalau kurikulum merdeka itu sekarang namanya modul ajar. Oh, modul ajar. Di sini coba saya ingin tahu ya, di modul ajar yang akan nanti dilaksanakan di kelas 4 hari ini ya, tepatnya hari ini, itu tentang materi apa dan apa tujuan dari pembelajarannya? Materinya elemennya Pancasila, tentang Pancasila. Materinya tentang simbol dan bunyi Pancasila. Jadi nanti anak-anak itu menyebutkan bunyi Pancasilanya, misalkan yang
Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Simbolnya apa? Nanti menyebutkan misalkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya atau simbolnya itu bintang emas dengan latar belakang hitam begitu. Iya. Yang kedua itu setelah itu menyebutkan atau menjelaskan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa, tadi simbolnya bintang. Lalu contoh penerapan di kehidupan sehari-harinya misalkan berdoa sebelum belajar, berdoa sebelum makan. Kalau yang muslim ibadahnya sholat, kalau yang non muslim bisa ke gereja seperti itu. Kalau boleh saya tahu nih, untuk pemahaman saya dan juga mungkin yang lainnya yang menyimak kita dalam praobservasi ini, dulu dalam kurikulum 2013 itu kan yang namanya RPP ya, rencana itu. Kalau di kurikulum Merdeka itu tadi modul ajar. Modul ajar. Poin-poinnya apa saja sih di modul ajar itu? Poin-poinnya saya juga masih belajar ya, jadi Iya, tidak apa-apa sambil mengulang. Di sini ada informasi umum, seperti kalau dulu itu identitas, tujuan kegiatan pembelajaran ada. Lalu sekarang ada profil pelajar Pancasila, Langsung yang dimasukkan. barunya ya. Iya. Disebutkan juga sarana dan prasarananya, target peserta didik, jumlah peserta didik, materinya, model pembelajaran ada, lalu asesmen dan materi ajar, alat dan bahan seperti itu, seperti dulu juga ada kan. Sekarang disebutkan, dicantumkan persiapan pembelajarannya, langkah-langkah yang perlu disiapkan oleh guru sebelum mengajar itu dituliskan. Lalu urutan kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran, biasa ada pembukaan, inti dan penutup. Lalu ada refleksi guru. Iya. Refleksi untuk kita apakah anak-anak itu sudah mengerti apa yang kita sampaikan materinya. Lalu asesmen atau penilaian. Ada pertanyaan refleksi untuk peserta didik tentang proses pembelajaran, misalkan apa yang saya lakukan dalam diskusi kelompok tadi, apakah membantu temannya atau hanya bermain atau bagaimana gitu. Lalu pertanyaan refleksi untuk peserta didik tentang proses pelajaran. Contoh pelajaran pertanyaannya, apakah kalian hafal sila-sila Pancasila? Karena kan sekarang materinya tentang membahas tentang Pancasila, simbol-simbolnya. Hafal tidak? Kalau misalkan hafal, dikasih checklist yang hafalnya. Lalu sekarang ada daftar pustaka. Kalau misalkan mencantumkan materi, dari mana sumbernya dicantumkan. Di kurikulum Merdeka ini ada juga yang namanya asesmen diagnostik sebelum belajar. Mungkin kalau dulu itu apa ya, Memetakan kebutuhan mungkin nanti. penilaian awal. Biar kita tahu lah mungkin ya kebutuhan anaknya itu, kemampuan anaknya sampai segimana, apakah ini yang sudah bisa atau belum. Jadi secara keseluruhan mudah menyusun RPP atau mudah menyusun modul ajar nih? Kalau saya pribadi lebih mudah menyusun RPP yang dulu karena sudah dipelajari, sudah paham gitu. Sekarang ganti lagi. Jadi baru lagi, jadi harus adaptasi lagi. Ya betul. Tapi kita Belajar lagi. milenial ya, Iya. tentunya siap ya untuk menerima perubahan apapun itu, karena untuk mengikuti. betul untuk kemajuan dunia pendidikan kita. Betul. Ya, nah di sini ketika Ibu Iren sudah merencanakan apa yang akan diajarkan nanti di pas observasi, yang Bu Iren tahu lah, introspeksi diri dari Ibu Iren sendiri, misalkan kemampuan Bu Iren itu kalau dari angka 1 sampai angka 10 itu sekarang ada di angka berapa nih?
coba disebutkan pertengahannya itu berapa? 6,5 lah. 6,5. Karena saya kan masih baru. Oke. Kenapa 6,5 itu seperti apa? Yang bisa digambarkan sama Ibu Iren itu? 6,5 itu misalkan kemampuan saya itu masih seperti ini loh, misalkan kekuatan yang dipunya Ibu Iren itu dalam cara mengajar ke anak-anak atau apa? Karena basicnya saya itu sebetulnya pemalu, Iya. introvert, dan dituntut untuk bisa berbicara di depan orang. Kasusnya kan sekarang harus berbicara di depan anak-anak. Betul. Sebetulnya itu apa ya, tantangan. Iya. Tantangan karena kan berangkat dari orang yang pemalu, tidak biasa bertemu orang banyak. Kalau misalkan harus ngobrol juga kadang-kadang suka bingung mau ngobrol apa gitu. Itu tantangan tersendiri untuk saya pribadi. Termasuk menghadapi anak-anak juga, karena ya itu tadi introvert. Iya, berarti itu dijadikan mungkin kalau posisi sekarang itu hambatan ya, mungkin gangguan yang dirasakan oleh Ibu Iren ketika Ibu Iren masuk ke dunia kerja yang nyata. Dulu kan kalau misalkan waktu kuliah itu seenggaknya hanya peer teaching atau micro teaching dalam artian murid-muridnya sama teman-teman saja, atau PPL yang mungkin hanya beberapa bulan saja. Sekarang real setelah lulus, kepegawaian status kepegawaiannya juga udah tetap, dituntut untuk langsung menghadapi anak-anak bukan hanya 1 bulan 2 bulan, tetapi ya memang selamanya kita pas kerja di aturan pensiun misalkan. Tetapi di situ Bu Iren tahu itu dijadikan hambatan, dijadikan gangguan. Apa nih solusi kedepannya agar Bu Iren yang tadi menempatkan diri di Bu Iren 6,5 itu agar bisa mencapai naik sedikit-sedikit gitu? Asalnya belajar dari rekan-rekan senior seperti Ibu Ayu. Masya Allah. Aduh, Ya. ngapung. Jadi dipelajari gitu. Kalau misalkan pas upacara jadi pembina, Bu Ayu seperti ini, oh dipelajari. Berarti saya juga sedikitnya mencontoh lah, meniru juga. Alhamdulillah. Gitu. Kalau ada yang bisa dicontoh dari saya yang baik-baik, silahkan. Saya juga mungkin di sini dengan Ibu Iren, dengan rekan yang lainnya serasa punya teman baru kan, karena memang baru ke sekolah ini, berbagi kelebihan masing-masing, dan kita juga harus bisa menyingkirkan atau menutupi kelemahan masing-masing. Semoga ya nanti ke depannya Ibu Iren walaupun itu mempunyai sifat introvert, tetapi tidak menjadikan hambatan dan gangguan lagi, bisa mengajar anak didik yang lebih baik lagi dan menghasilkan anak-anak yang sukses nanti ke depannya. Jadi tadi ketika Ibu sudah tahu sekarang tujuan pembelajaran yang akan dicapai sama anak didik. Terus saya ingin tahu nih, ketika Ibu Iren menjadi seorang guru, terjun di dunia pendidikan, sekarang mengajar, kita tahu kompetensi guru yang harus kita kembangkan dan harus kita benar-benar tingkatkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Di mana kompetensi guru itu meliputi kompetensi kepribadian, pedagogi, sosial, dan juga profesional. Di sini nih, ketika ada supervisi akademik seperti ini, kira-kira area pengembangan kompetensi guru yang hendak dicapai itu seperti apa gitu? Dari keempat tadi, Iya. yang pastinya yang profesional. Oke. Karena kita kan sebagai guru harus profesional. Profesional itu seperti apa? Betul. Sedang saya dalami, sedang dipelajari, sedang diterapkan, berusaha menjadi guru yang profesional. Bagus. Selain itu juga Kompetensi yang langsung. kompetensi pedagogi. Iya. Berarti bagus juga di sini.
kompetensi yang ingin dikembangkan, walaupun memang keempat-empatnya juga kan harus dikembangkan, betul sekali. Tapi yang langsung berhubungan dengan anak, ketika kita ingin meningkatkan kompetensi profesional yang berhubungan dengan penguasaan materi pembelajaran yang secara luas dan mendalam, dan juga jelas sekarang penguasaan materi ke kurikulum yang baru, ya mata pelajaran di sekolah, dan juga keilmuan-keilmuan lainnya. Dan saya juga sangat bangga sekali kepada Ibu Iren yang sekarang ingin sekali meningkatkan pengembangan di kompetensi pedagogiknya ya. Dimana kan kompetensi pedagogik itu memang meliputi pemahaman kita sebagai guru terhadap peserta didik kita. Kita harus bisa merancang atau melaksanakan pembelajaran dengan baik. Kita bisa melaksanakan evaluasi hasil belajar sama anak-anak dengan baik. Juga kita selain mengajar mata pelajaran bisa mengembangkan peserta didik untuk bisa ke potensi yang dimilikinya. Nah, kalau kita berbicara akan mengajar seperti itu, dari sekian banyak siswa Bu Iren itu, satu kelas itu berapa nih? Satu kelas ada 38 orang. Dengan dari berbagai gender ya, laki-laki, Ya, perempuan. Berapa itu? Seimbang nggak? Laki-laki 17, sisanya bayi. Nah, jelas dari 38 pasti 38 karakter akan muncul. Iya. Nah, betul. sebelum Bu Iren nanti misalkan akan belajar, akan mengajar gitu ya. Coba biasanya harus melaksanakan hal seperti apa dulu agar anak-anak siap nih untuk belajar. Biasanya pas masuk kelas biasa mengucapkan salam, Iya. berdoa, mengabsen, Iya. menanyakan kabar, sedikit permainan, Betul. lalu mengingatkan kembali kemarin minggu lalu belajar apa, Betul. mengingat tidak. Kalau misalkan ada PR, diperiksa dulu PR-nya, kemudian melanjutkan ke kegiatan inti. Iya. Kalau siswa-siswa Ibu Iren itu biasanya suka pembelajarannya itu yang seperti apa? Yang memang mungkin membuat mereka menarik gitu. Seharian belajar sama Bu Iren itu tidak bosan. Pembelajaran yang tidak melulu menulis. Seperti Jadi apa? misalkan kalau di kegiatan di pelajaran seni itu praktek, ada prakteknya gitu. Jadi mereka fokus ke tugas mereka. Mereka fokus waktu itu pelajaran menempel, mereka fokus ke sana dan itu antusias sekali. Bagus sekali. Berarti pengembangan ke anak-anak juga pasti ingin kita sebagai guru itu meningkat ya dalam artian kognitifnya, afektifnya, psikomotornya. Yang lebih mendalam lagi dari situasi murid-murid Bu Iren, dari segi aspek perkembangan apa nih yang ingin benar-benar dikembangkan gitu ke anak-anaknya gitu. Tadi dari yang kognitifnya, afektifnya, psikomotornya, lebih kemana nih situasi anak-anak murid-murid Bu Iren gitu yang ingin benar-benar dikembangkan gitu? Pastinya sikapnya harus bagus, harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Betul sekali. Kemudian kognitifnya, Ya kalau kita misalkan harusnya sih semuanya gitu Betul. kan. Tapi kalau misalkan dipilih, ya kognitif. Iya. Minimal baca tulis itu. betul. Jangan sampai nanti mungkin anak kelas 4 yang naik ke kelas 5 itu belum bisa membaca atau menulis, apalagi yang akan nanti dihadapi sama anak-anak kelas 4 ke kelas 5 itu kan AMBK. Bagus sekali sih dari sikap, memang sikap yang utama juga. Pintar itu bukan jaminan dalam artian kalau misalkan sikapnya buruk ya, benar-benar akan menghancurkan kredibilitas anak itu sendiri. Tetapi dalam artian di sini kognitifnya itu juga tetap penting, tapi tidak semua tentang nilai kan, dalam artian nilai menjamin semuanya enggak juga. Karena memang dalam nanti anak-anak berproses, sikap juga udah bagus, nanti akan bisa
seimbang antara kognitif sama sikap dan perilakunya. Apalagi sekarang digembar-gemborkan profil belajar Pancasila. Oke, berarti di sini nanti kita akan melaksanakan observasinya. Alhamdulillah di hari ini juga setelah pelajaran agama. Saya ingin tahu bagaimana nih strategi yang nanti akan diberikan kepada anak-anak di dalam pelaksanaan pembelajaran. Insya Allah rencananya hari ini akan melakukan pembelajaran berkelompok. Ya. Anak-anak dibagi kelompok, dibagi lembar kerja sesuai kelompok. Kemudian akan ada permainan sedikit, Bagus. untuk anak-anak ke depan menyampaikan, bukan menyampaikan, apa namanya, presentasi dan menyebutkan kegiatan ini. Kan nanti ada gambar ya, hari medianya gambar. Betul. Anak-anak ke depan lalu mengambil salah satu gambar, dilihat gambarnya apakah misalkan gambar anak sedang berdoa sebelum makan, itu masuknya ke sila berapa, nanti sama anaknya disimpan di simbol sila pertama. Betul. Seperti itu. Berarti kalau misalkan melihat ke metode-metode pembelajaran yang nanti akan dilakukan, dengan ceramahnya ada, tugas-tugasnya ada. Kalau lebih ke model pembelajarannya mungkin yang kelompok atau ya, biasanya itu yang akan dilaksanakan di dalam pembelajarannya itu berapa jam pelajaran nih? Kalau pendidikan Pancasila 4 jam. 4 jam pelajaran. Di sini dari berbagai strategi yang tadi sudah disebutkan sama Ibu Iren, ukuran keberhasilannya itu seperti apa yang akan terlihat sama anak-anak dari hasil belajar? Targetnya 100%. Wow, targetnya 100% keberhasilannya. Berarti kalau misalkan setelah nanti selesai pembelajaran, dalam artian ya udah gitu observasi, anak-anak target itu 100%, yang langsung real terlihat sama Ibu Iren ke anak-anak peningkatan keberhasilan seperti apa? Tentang keberhasilan yang tadi 100% kan udah disebutkan. Setelah belajar tadi tentang Pancasila, tentang apa? Gimana nih nanti lihat ke depannya si anak itu benar-benar sudah memahami pembelajaran ini, diaplikasikan di kehidupan sehari-hari bersama teman, ke guru atau bagaimana gitu. Karena kan di kelas 4 ada dari anak-anak dari suku yang berbeda, agamanya pun berbeda. Semoga setelah belajar ini hari ini mereka jadi lebih bisa toleransi. Bagus, berarti langsung terlihat real ya, gitu ya dari hasil belajarnya ya, itu. Benar. lebih bisa menghargai, menghormati, tidak saling mengejek sesama agama yang berbeda. Betul. Terus mau bermain meskipun agamanya berbeda, meskipun sukunya berbeda. Bagus sekali. Itu yang tadi mungkin diharapkan dari jawabannya. Dan mohon maaf apabila mungkin pertanyaannya itu jadi belibet kemana bikin, tentang apa? Ya nggak apa-apa ya, kita sama-sama belajar ya Bu Iren ya. Iya. Dari rencana-rencana aksi seperti itu sekarang yang akan diobservasi sama saya, seenggaknya bukan hal yang harus dibuat-buat seperti apa, tetapi yang natural, tidak ada observasi juga. Bu Iren mungkin pembelajaran seperti itu, dan setelah observasi juga kedepannya tetap dalam artian akan seperti itu dan justru akan lebih meningkat. Nah, komitmen Ibu Iren sendiri nih, komitmen terhadap diri sendiri ketika melaksanakan pembelajaran seperti itu akan bagaimana nih ke depannya? Tentunya lebih disiplin, Betul. lebih bisa menggunakan berbagai metode, strategi pada anak-anak, karena kan anak-anak itu karakternya berbeda, kemampuannya juga berbeda. Ada yang mudah menyerap materi, ada yang kurang. Oh, berarti nanti berhubungan dengan yang anak-anak itu sukanya
audio, Iya. sukanya misalkan video atau misalkan yang lainnya. Jadi lebih ke mengenali benar-benar gitu ya kebutuhan-kebutuhan anak. Itu secara tidak langsung dalam artian Ibu Iren menyampaikan seperti itu ada di pendidikan guru penggerak ketika ada yang namanya pembelajaran diferensiasi. Kita sebagai guru juga harus bisa tahu kebutuhan-kebutuhan mereka itu seperti apa. Jangan sampai misalkan kalau yang teman yang ini suka lihat belajarnya itu lewat video, kalau yang ini suka dalam mendengarkan atau menyimak, kalau yang ini suka dalam menulis atau menggambar, jangan disalahkan. Ternyata kita sebagai guru juga tetap harus mengemas atau membuat suatu pembelajaran yang bisa ke semua anaknya itu bisa menerima di situ. Bagus sekali, berarti secara tidak langsung juga tidak ikuti pendidikan guru penggerak, tahu kan ya seperti itu seharusnya. Bagus sekali. Di samping komitmen tadi yang memang ingin disampaikan oleh Ibu Iren atau dalam artian tetap diperkuat itu, kira-kira kalau ke dalam kesehariannya itu siapa sih yang bisa membantu Ibu Iren dalam menjaga komitmen Bu Iren sebagai guru dalam melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi? Tentunya Masya Allah. Terus mungkin sama yang lainnya ya, sama guru-guru yang lainnya juga sharing. membantu ikut belajar. Banyak kan Ibu Ai dan ibu guru yang lainnya lebih banyak pengalamannya, jadi diambil sedikit-sedikit gitu. Masya Allah. Sedikit-sedikit pengalamannya. Ya, jadi terharu, jadi asa bagaimana gitu. jadi mudah-mudahan dalam artian walaupun memang merepotkan, istilah merepotkan, saya itu belajar atau melaksanakan pendidikan di guru penggerak itu real nggak bisa berdiri sendiri gitu, tetap merepotkan orang lain. Dan juga saya tidak ingin menjadi seorang yang pelit ilmu dalam artian ingin berbagi kepada rekan-rekan sejawat saya, bukan hanya istilahnya seorang Ai Fatimah Sarah saja yang harus muncul di SD Negeri Cilengsa, tidak. Tetapi saya lebih bahagianya, lebih bangganya ketika rekan-rekan yang lainnya itu ikut muncul. Di sini saya merepotkan Ibu Iren, kadang merepotkan ibu yang lain dalam pemenuhan tugas-tugas saya. Mudah-mudahan secara tidak langsung memang dapat meningkatkan kompetensi dari Ibu Iren sendiri. Ketika Ibu Iren yang seorang introvert itu dihadapkan dengan saya yang bagaimana Bu Iren? Iya, nanti bisa membaur, dalam artian bukan berarti harus Bu Iren menjadi Bu Ai atau Bu Ai menjadi Bu Iren, tetapi kita ambil kelebihan-kelebihan dari masing-masing kita, dan tetap tidak ada sebenarnya hal-hal yang dapat merugikan diri kita sendiri, apalagi merugikan sama anak-anak ya. Betul sekali. Alhamdulillah, nanti insya Allah setelah di jam istirahat kita akan melaksanakan observasi dan mohon izin, selain sekarang direkam begini ya, di video begini, nanti juga akan ada perekaman. Mungkin anak-anak yang nanti akan dihadapi sama Ibu Iren, kenapa sih, ada apa gitu, ada siapa, silakan di istilahnya dijadikan senatural aja. Anak-anak dalam artian nanti ada saya di kelas, tidak usah terpengaruh gitu ya, totalitas aja seperti biasa. Insya Allah keberadaan saya di sana tidak akan merugikan anak-anak atau merugikan Ibu Iren yang akan nanti mengajarnya. Dan nanti juga kan saya selaku guru kelas 6 juga justru akan belajar dari situasi pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti di kelas Ibu Iren, iya di kelas 4. Alhamdulillah percakapan sebelum observasi nanti sudah selesai ya, sudah mencakup ini semuanya. Alhamdulillah data-datanya udah komplit, tujuan pembelajarannya juga udah tercover, terus area pengembangan yang hendak dicapai juga sudah seimbang antara pengembangan kompetensi Bu Iren atau pengembangan ke area anak-anaknya itu, lalu
lalu di sini juga sudah jelas tadi disebutkan bagaimana strateginya. Mudah-mudahan waktu observasi yang sudah kita sepakati, jamnya juga yang sudah kita sepakati bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Iren atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan hari ini ada pembelajaran yang bisa diambil untuk kedepannya, dan terutama ada hati yang ikhlas hadir seutuhnya untuk bisa membantu melancarkan program pendidikan guru penggerak saya. Dan nanti insya Allah setelah mungkin saya lulus, giliran justru rekan-rekan sejawat saya nih yang harus masuk ke dunia pendidikan guru penggerak. Gimana, semangat? Semangat. Harus semangat, iya. Dan alhamdulillah sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Iren yang tadi sudah bersama saya melaksanakan percakapan praobservasi ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para pemirsa yang mungkin nanti akan menontonnya, dan mohon maaf apabila di percakapan praobservasi ini tentunya banyak kekurangannya. Saya di sini Ai Fatimah Sahra tetap sama-sama belajar, dengan Ibu Iren juga sama-sama belajar, dan kami ingin dari pelaksanaan ini akan menjadi pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.